Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga di hari ini Rabu 8 Juli 2020. Dengan segala puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Sekalipun kita semua berada di rumah masing-masing, namun kita masih bisa bersekutu lagi di dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Jemaat dipersilakan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyerahkan persekutuan kita pada hari ini hanya di dalam pertolongan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa memohon penyertaan Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini kami selaku jemaat Tuhan memberi diri kami untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam rumah kami masing-masing, di tempat kediaman kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan menyertai, memberkati persekutuan kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Biarlah persekutuan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang menolong agar ibadah kami boleh berlangsung dengan baik dan lancar. Tuhan Yesus, inilah kami yang menyerahkan persekutuan kami hanya di dalam pertolongan Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama bermazmur berdasarkan Mazmur Pujian pada pasal yang ke-74, Mazmur 74 ayat 12 sampai 17. Mazmur 74 ayat 12 sampai 17, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 74 ayat 12 sampai 17. Namun Engkau ya Allah adalah Rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi. Musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya.
Demikianlah mazmur pujian kita pada hari ini. Dan mari kita meresponnya dari Kidung Jemaat nomor 51. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu teduh. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami kembali diperkenankan untuk boleh bersama-sama mendengar, merenungkan kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus, dengan segala keterbatasan kami mohon hikmat yang daripada Tuhan, agar kami dimampukan untuk mengerti, memahami kebenaran firman Allah, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap mendengarkan firman Allah. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 sampai 25 yang menyatakan demikian. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginyalah ke-300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu, dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bet-Sita, ke arah Zerera sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat.
Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-barah dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-barah, juga sampai segala sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Zeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab pada ibadah keluarga saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada istilah yang mengatakan, sendiri kita hanyalah seperti tetesan air, tetapi jika bersama maka kita seumpama lautan. Ungkapan ini juga serupa dengan esensi sapu lidi. Ya, Bapak Ibu, barangkali dulu sewaktu masih kecil di antara kita ada yang gemar bermain sapu lidi. Ya, ada yang gemar membuat sebuah tulisan di tanah menggunakan satu batang lidi. Jika satu batang lidi itu kita tekan untuk menuliskan sesuatu di tanah, Bapak Ibu Saudara, tentunya lidi yang kita gunakan akan sangat mudah patah. Bahkan untuk membersihkan dan menyapu halaman tidak akan bisa dengan menggunakan satu batang lidi, ya. Tetapi berbeda halnya jika kita mengumpulkan beberapa banyak lidi dan mengikatnya menjadi satu, maka lidi itu tidak akan patah dengan mudah, ya. Bahkan ketika mendapat tekanan pun lidi akan semakin kuat, dan lidi juga akan menjadi sangat bermanfaat ketika banyaknya lidi diikat menjadi satu, sehingga kita dapat menggunakannya untuk membersihkan halaman, untuk menyapu halaman. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, perumpamaan sebatang lidi dan tetesan air tadi menggambarkan keterbatasan kekuatan manusia. Keterbatasan kekuatan manusia jika ia berada seorang diri dalam menghadapi tekanan, menghadapi tantangan dan pergumulan. Namun kesediaan untuk bekerja sama dengan mereka yang memiliki semangat, visi dan harapan yang sama tentunya akan membuat kekuatan kita kian bertambah. Apalagi jika kerjasama itu atau kebersamaan itu didasarkan pada iman dan ketaatan kepada Allah, maka akan membuahkan keberhasilan. Ya, kita mengenal istilah ora et labora, bekerja sambil berdoa. Artinya kita bukan hanya berusaha, tetapi kita juga mau berdoa. Berdoa ini adalah bentuk di mana kita menjadi pribadi yang beriman dan taat kepada Allah. Nah, dalam bekerja pun kita dapat melakukan hubungan kerjasama, ya. Kita dapat bekerja bersama dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama dengan kita, memiliki tujuan dan harapan yang sama dengan kita. Kedua hal inilah yang kemudian akan membawa kita pada sebuah keberhasilan.
Demikian halnya yang terjadi Bapak Ibu Saudara pada zaman Gideon. Gideon hidup pada masa yang sulit. Pada waktu itu bangsa Israel ditindas oleh orang Midian dan orang Amalek. Pada pasal 6 ayat 1-6 sebelumnya digambarkan bahwa orang Midian dan Amalek memusnahkan hasil ladang dan seluruh ternak orang Israel hingga mereka tidak memiliki apapun untuk dimakan atau dijual. Dan di tengah krisis inilah Tuhan memilih dan mengutus Gideon, seorang yang paling muda di antara kaum keluarganya, untuk membebaskan atau menyelamatkan Israel. Awalnya ketika Gideon mengetahui bahwa dirinya hendak dipakai Allah sebagai perantaraan untuk menyelamatkan Israel dari tangan orang Midian dan Amalek, dirinya menolak. Gideon menolak karena merasa bahwa dia tidak mampu. Apalagi karena ia tergolong muda di tengah-tengah keluarganya. Tetapi Tuhan meyakinkan kuasa penyertaannya terhadap Gideon dengan memberi beberapa pertanda ajaib. Seperti daging dan roti yang habis dilalap api, bulu domba yang basah di tanah kering, bulu domba yang kering di tanah basah, dan sebagainya. Ada begitu banyak pertanda-pertanda ajaib yang dilihat oleh Gideon, sehingga kemudian Gideon percaya. Ia percaya akan kuasa dan pertolongan dari Allah yang telah mengutusnya menjadi perantara untuk menyelamatkan Israel dari tangan para musuh, khususnya dalam menghadapi orang Midian dan Amalek. Ketaatan Gideon terhadap Allah kemudian membuatnya mampu memimpin 300 orang prajurit yang terpilih. Ada 300 orang prajurit yang pada saat itu bekerja sama dengan Gideon. Tentunya 300 orang ini adalah mereka yang terpilih sesuai petunjuk Tuhan untuk melawan. Untuk melawan orang Midian. Bahkan ketika Gideon memimpin 300 orang prajurit yang terpilih ini, maka Gideon bukan hanya mampu memimpin mereka, tetapi Gideon juga dapat menyatukan suku Manasye dengan suku Asher dan Naftali untuk turut bekerja sama mengalahkan musuh mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop Alkitab kita pada hari ini pada pasal yang ke-7 ayat 15-25 menceritakan kesuksesan penyerangan Gideon dan 300 prajuritnya atas perkemahan orang Midian. Kesuksesan Gideon di dalam memimpin 300 prajurit untuk melakukan penyerangan terhadap orang Midian dapat kita lihat di dalam perikop Alkitab kita pada saat ini. Pada pasal yang ke-7 ayat 15-25. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Gideon sebenarnya menyadari betul bahwa jumlah prajurit dan perlengkapan perang mereka kalah jauh jika dibandingkan dengan perlengkapan orang Midian. Dan karena itu Gideon memimpin pasukannya dengan membuat strategi. Gideon menyusun strategi agar dirinya dengan prajuritnya mampu melawan orang Midian dan Amalek yang kekuatannya tentu jauh lebih besar daripada mereka. Dan strategi apa yang Gideon kerjakan pada saat itu? Kita dapat melihat dalam perikop Alkitab kita, di ayat yang ke-18 khususnya kita melihat bagaimana Gideon yang pada saat itu ia menginstruksikan kepada 300 prajuritnya untuk memperhatikan dan melakukan seperti apa yang dilakukannya. Apa itu? Kita boleh melihat dalam ayat yang ke-18 bahwa Gideon menginstruksikan kepada mereka ketika Gideon dan semua orang yang bersama dengannya meniup sangkakala,
maka haruslah mereka semua juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Kemudian langkah selanjutnya, ya, setelah Gideon menginstruksikan, mengarahkan prajuritnya, maka Gideon pun mengambil langkah selanjutnya, yaitu di mana Gideon dan ke-100 orang bersama-sama dengannya pergi ke perkemahan orang Midian pada waktu permulaan giliran jaga di tengah malam. Permulaan giliran jaga di tengah malam, Bapak Ibu Saudara, ketika para penjaga orang Midian baru saja ditempatkan. Artinya Gideon melakukan aksinya bersama prajuritnya ketika orang Midian dalam keadaan lengah. Dan taktik penyerangan Gideon ternyata membuahkan hasil, Bapak Ibu Saudara, dan hasil yang sukses. Tentunya keberhasilan Gideon adalah karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang memang menghendaki Gideon sebagai perantaraan Allah untuk menyelamatkan Israel dari tangan orang Midian dan Amalek. Taktik penyerangan yang dilakukan oleh Gideon bersama pasukannya membuahkan hasil yang baik. Mereka berhasil melawan mental orang Midian, ya. Karena mereka merasa kaget dan ketakutan sehingga orang Midian tercerai-berai, ya. Mereka lari. Maka Israel dapat menduduki segala batang air yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Serta mereka dapat pada akhirnya mengalahkan orang Midian dengan membunuh Oreb dan Zeb, yakni 2 raja orang Midian. Demikianlah kerjasama yang berlandaskan iman dan ketaatan kepada Allah membuahkan keberhasilan atas Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai makhluk sosial tentunya kita tidak dapat bekerja seorang diri. Kita membutuhkan rekan. Bahkan seorang bos besar di sebuah perusahaan manapun, ia sangat membutuhkan rekan yang dinamakannya sebagai pegawai. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah perusahaan yang namanya pegawai itu bukan semata-mata pesuruh, ya, atau semata-mata bawahan, tidak, tapi lebih dari itu. Pegawai ini adalah rekan. Adanya pegawai dalam sebuah perusahaan itu karena bos atau si pemilik perusahaan itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu bekerja seorang diri, sehingga dia membutuhkan pegawai. Nah, kita boleh melihat bahwa sebagai makhluk sosial kita tidak dapat bekerja dengan kemampuan kita sendiri, seakan-akan kita tidak membutuhkan orang lain, tidak bisa. Sebagai makhluk sosial kita sangat membutuhkan pertolongan atau bantuan atau kerjasama dari orang-orang di sekitar kita. Dan dalam kehidupan berumah tangga pun demikian. Suami, istri, orang tua, dan anak adalah rekan yang untuk mencapai keberhasilan berumah tangga maka diperlukan kerjasama. Melakukan kerjasama tentunya sangat tidak mudah. Dalam ikatan kerjasama harus ada yang berbicara, tetapi ada juga yang mendengar. Tidak bisa semua mau berbicara dan tidak ada yang mendengar, atau semua mau memberi perintah dan tidak ada yang mengerjakan. Harus ada yang mengambil bagiannya masing-masing. Ada yang memberi perintah, ada yang mengerjakan, ada yang berbicara, ada juga yang mendengar. Itu kerjasama. Hubungan kerjasama. Hal inilah yang harus kita renungkan bersama dalam kehidupan berumah tangga ataupun dalam kehidupan bergereja. Jika kita ditempatkan sebagai seorang ayah, maka posisikanlah diri kita sebagai seorang ayah seperti mencari nafkah, ya, melindungi istri dan anak-anak, mengasihi mereka sepenuh hati kita. Demikian juga sebagai seorang ibu, tempatkanlah diri kita sebagai seorang ibu yang setia mendampingi suami dalam suka dan susah.
menjadi penolong yang sepadan bagi suami kita, mengasihi suami dan anak-anak. Sebagai seorang anak, maka dengar-dengaranlah akan orang tua, akan nasihat orang tua, mengejar cita-cita untuk membanggakan hati orang tua. Demikian juga dalam kehidupan bergereja, Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang pendeta, maka kerjakanlah apa yang menjadi tugas seorang pendeta. Sebagai seorang majelis juga harus mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan oleh majelis. Jemaat pun dapat berkontribusi sebagai jemaat yang utuh di tengah-tengah persekutuan. Artinya semua kita masing-masing melakukan apa yang menjadi porsinya masing-masing. Itulah kerjasama, ya. Kerjasama yang dipikul dengan sukacita dan keberhasilan. Kerjasama yang dipikul dengan sukacita dan bertanggung jawab tentunya akan membuahkan keberhasilan bersama. Inilah yang hendak kita capai dalam kehidupan berumah tangga, bergereja, dan bermasyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekalian, ya, di dalam persekutuan pada saat ini kita dapat saling sharing di tengah-tengah persekutuan kita bersama masing-masing anggota keluarga kita. Silahkan Bapak Ibu sharingkan bersama istri, bersama suami kita, bersama anak-anak kita, ya, atau kita yang saat ini beribadah di rumah sendiri, ya. Mari renungkan, refleksikan menurut kita apa saja yang menjadi, ya, tantangan atau hambatan untuk hidup bekerja sama dalam berumah tangga. Misalnya, apakah karena semua anggota keluarga itu vokal misalnya, ya. Ayah selalu marah-marah di rumah, ya kan? Ibu selalu cerewet atau mengomel dalam segala perkara misalnya. Lalu anak pun menjadi anak yang pemberontak di rumah. Nah, semuanya vokal. Nah, kira-kira ini menjadi tantangan tidak? Kalau hal ini menjadi tantangan kita, maka kembali kita masuk dalam perenungan, sebenarnya apa yang mendasari hal ini? Misalnya, masing-masing anggota keluarga ternyata memiliki ego yang tinggi. Sehingga terciptalah suasana di mana semua jadi vokal, ya. Ayah marah-marah, ibunya cerewet minta ampun misalnya, anaknya pemberontak. Nah, artinya semua mau berbicara, tidak ada yang mau mendengar. Hubungan kerjasama menjadi rusak. Di rumah itu menjadi panas misalnya. Tidak ada relasi kerjasama yang baik. Nah, setelah kita renungkan, kita refleksikan, ternyata ada sisi ego yang begitu tinggi dari masing-masing anggota keluarga. Nah, tentunya ketika kita sudah menyadari, kita masuk dalam perenungan ini, kita kemudian mau berkomitmen. Apa yang harus kita lakukan? Ya, berarti kita harus menyingkirkan sisi ego kita. Kita harus lebih banyak merendahkan diri kita untuk mau mendengar apa kata istri atau mendengar apa kata suami, yang anak kemudian memberi diri untuk mendengar apa kata orang tua, ya. Tidak semuanya mau menjadi vokal misalnya. Nah, diskusi ini tentunya adalah upaya pengoreksian diri dalam kehidupan berumah tangga. Demikian juga dalam kehidupan bergereja. Mari koreksi diri kita, apakah kita sudah bekerja sama dengan baik untuk menciptakan pelayanan dan persekutuan yang indah? Sudahkah kita menjalin hubungan kerjasama dengan jemaat yang lain sebagai anggota persekutuan gereja? Sudahkah kita bekerja sama dengan rekan-rekan PHMJ yang lain misalnya, bagi kita yang merupakan anggota PHMJ? Sudahkah kita bekerja sama dengan
majelis jemaat yang lain misalnya, sebagai anggota majelis jemaat. Ya. Mari kita introspeksi diri. Pengoreksian diri ini bertujuan untuk menciptakan suatu pelayanan dan persekutuan yang indah, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah menghendaki kedamaian, bukan kekacauan. Ya. Kalau kita semua di dalam pelayanan itu kita ribut ya. Belum lagi ada pementingan diri sendiri di dalamnya. Keinginan untuk didengarkan, ya, keinginan agar pendapatnya dapat dilakukan oleh orang lain atau dikerjakan oleh orang lain. Nah, hal-hal seperti ini bisa menimbulkan kekacauan dalam pelayanan dan persekutuan. Kita semua tentunya menghindari hal itu. Untuk itu tema firman Tuhan pada hari ini, kerjasama berbuah manis. Nah, berarti kita mau bersama-sama berupaya untuk melaksanakan kerjasama, baik dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan bergereja, dan bermasyarakat. Tujuannya adalah supaya kita dapat menghasilkan keberhasilan demi kepentingan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu teduh untuk menghayati kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita naikkan doa syafaat kita kepada Allah bersama-sama. Di dalam doa kita, tentunya kita akan mendoakan keluarga kita akan mendoakan masyarakat yang sama-sama bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kita juga mau berdoa di dalam persekutuan bergereja kita pada masa ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan bersama. Kami sungguh bersuka cita ketika kami boleh menyadari bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan orang percaya. Tuhan Yesus, ketika Tuhan boleh memberkati, menyertai Gideon bersama orang-orang Israel untuk dapat diselamatkan dari tangan orang Midian dan Amalek, maka kami bermohon, kami berserah agar sekiranya Tuhan pun dapat menyelamatkan kehidupan kami
tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, ketika Tuhan boleh menjadikan Gideon sebagai perantara tangan Tuhan untuk menolong kehidupan banyak orang, maka perkenankanlah kami sekalian dapat menjadi perantara Tuhan untuk menolong saudara-saudara kami, rekan-rekan kami. Tuhan Yesus, kami pada saat ini hadir di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Tuhan, pergumulan ini masih sangat menyedihkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan kiranya membantu menolong pemerintahan kami agar mereka, para pemimpin negara ini, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan hikmat dan tuntunan dari Tuhan, agar segala apa yang mereka kerjakan semuanya demi kepentingan bersama dan demi terselesainya pandemi ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kiranya menjadikan kami sebagai warga masyarakat yang saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Sebagai warga negara, kami mulai hidup bertolong-tolongan satu dengan yang lain, memberi pertolongan sebagaimana apa yang dapat kami lakukan, apa yang mampu kami kerjakan. Tuhan Yesus, ketika Tuhan boleh memberkati kehidupan kami, maka jadikanlah kami sebagai saluran berkat dimanapun kami berada. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang bergumul dengan kesedihan mereka oleh karena ditinggalkannya mereka dari salah seorang anggota keluarga mereka. Anggota keluarga yang telah lebih dulu kembali ke pangkuan Bapa di sorga, meninggalkan kami semua, maka biar Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi kami yang ditinggalkan oleh sanak saudara kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan masing-masing dari kami kekuatan untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kekuatan untuk dapat melanjutkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kehidupan persekutuan, kehidupan bergereja. Kiranya Tuhan memberikan kami semangat untuk terus melayani Tuhan, semangat untuk terus bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sekalipun pada saat ini kami beribadah hanya dari rumah. Biarlah di dalam waktu-waktu yang akan datang kami dapat beribadah di dalam gedung gereja. Tetapi sekalipun kami beribadah di rumah, maka semangat kami tidak menjadi lemah, tetapi kami dapat boleh dikuatkan untuk terus memuji Tuhan di dalam persekutuan ini. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara ini hanya kepada Tuhan. Biarlah pergumulan negara ini tetap Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya, Tuhan yang mendatangkan segala apa yang terbaik bagi negeri ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan warga jemaat yang dalam keadaan sakit ataupun lemah tubuh, kiranya Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka dari segala macam penyakit yang mereka rasakan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat yang dalam sukacita mereka boleh bertambah usia perkawinan ataupun usia kelahiran. Biar Tuhan senantiasa menambahkan sukacita bagi mereka, sekalipun mereka merasakan pertambahan usia di tengah-tengah pandemi ini, tetapi biarlah sukacita yang berasal dari Tuhan tidak berkurang di dalam hati setiap kami yang boleh kembali
menapaki usia yang baru. Dan kiranya Tuhan dapat menjadi tamu yang tetap di tengah-tengah bahtera rumah tangga kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah dengan penuh sukacita dan kerelaan hati kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat pesan Alkitab. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 283 bait 1 dan yang kedua. Kita menaburkan biji kebenaran. Jemaat diundang berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami menaikkan syukur kepadamu untuk segala berkat dan kasih kemurahan Tuhan yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dan sebagai rasa syukur kami memberikan persembahan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan yang kami berikan. Dan biarlah Tuhan Engkau memakai para majelis untuk dapat mengelolanya dengan baik. Inilah syukur kami Tuhan, kiranya Engkau menerimanya. Di dalam kasih Yesus Kristus kami menaikkan doa ungkapan syukur ini. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar.
Mari kita menaikkan doa penutup. Di tengah-tengah persekutuan kita menyerahkan hidup kita agar boleh senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sapa di dalam perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah melangsungkan ibadah ini, ibadah keluarga di rumah kami masing-masing dalam pertolongan Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga mendapat pertolongan yang dari Tuhan untuk mengerjakan bagian kami masing-masing di dalam tugas dan tanggung jawab kami, baik itu dalam kehidupan berumah tangga, bergereja, maupun bermasyarakat. Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang mampu menyertai dan menolong setiap umat-Mu agar dapat mengerjakan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan pada saat ini kekal sampai selama-lamanya.